Dampak negatif bioteknologi. Yang pertama yaitu memicu hilangnya plasma nutfah. Apa itu plasma nutfah? Yaitu keadaan alami dari keanekaragaman hayati makhluk hidup. Jadi karena nanti yang diproduksi hanya yang dibudayakan yang makhluk hidup yang unggul saja, yang alami itu lama-lama nggak ada orang yang membudidayakan dan lama-lama bisa hilang dia seperti itu. Oke, yang kedua, menyebabkan alergi terhadap tubuh. Gen asing yang digunakan sebagai bahan untuk membuat makanan serta obat-obatan biasanya ada yang tidak bisa diterima oleh tubuh nih. Oke, yang ketiga mengakibatkan kerusakan pada ekosistem. Contohnya, karena kondisi normal lingkungan mengalami perubahan. Pada contoh jagung BT ini, yang tadi kita masukkan bakteri Bacillus thuringiensis. Jadi namanya jagung BT ya, yang mengurangi populasi ulat dan kupu-kupu. Jadi sebenarnya kita ingin mematikan hal-hal lain, serangga-serangga yang berbahaya seperti itu untuk jagung. Tetapi misalnya seperti kupu-kupu juga bisa mati gara-garanya. Padahal kupu-kupu itu juga baik untuk ekosistem. Selanjutnya, mencemari lingkungan karena air sisa produksi makanan dari bioteknologi seringkali dibiarkan tergenang begitu saja dalam waktu yang lama. Ini tergantung jenis produksi yang mereka lakukan, seperti misalnya produksi minuman beralkohol, kemudian produksi dari tempe, dan lain-lain. Oke, mengganggu aktivitas otak khususnya minuman dari produk alkohol seperti anggur, bir, air tape, dan whisky. Jadi ini tidak baik untuk otak. Oke, perbandingan bioteknologi konvensional dan modern. Yang pertama, perbedaannya itu dari teknik yang digunakan. Kalau yang konvensional, mereka menggunakan yang namanya fermentasi. Kalau yang modern, mereka menggunakan rekayasa genetika atau DNA rekombinan. Ini maksudnya DNA yang diubah sama mereka. Seperti itu. Keterlibatan manusianya, kalau yang konvensional mereka tidak mengubah sifat dari agen biologinya atau bakterinya tidak mereka ubah-ubah kalau yang konvensional. Kalau yang modern tidak, kalau yang modern, mereka mengubah sifat agen biologinya, seperti itu. Jadi maksud dari konvensional dan modern ini bukan yang konvensional nih benar-benar nggak ada alat-alatnya yang canggih ya, atau yang modern alatnya canggih semua. Bukan, misalnya seperti sekarang aja contoh yang konvensional ada kecap kan, kecap banyak pabriknya yang modern, tetapi masih dikelompokkan ke dalam yang konvensional. Kenapa? Karena bakteri yang kita atau jamur yang nanti kita gunakan dalam membentuk bahan makanan tersebut tidak kita lakukan pengubahan dalam DNA-nya atau pada makhluk hidup tersebut. Tetapi yang modern ini kita mengubah sifat dari agen biologinya tersebut. Contoh hasilnya kalau konvensional ada tape, tempe, kecap, asam cuka, yogurt, dan alkohol. Jadi asam cuka ini juga termasuk dan juga nanti ada asinan dan lain-lain. Kemudian yang modern ada insulin dari bakteri, buah-buahan dengan ciri-ciri yang khas juga bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.